Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi Khairunisa, NIM 094, kelas 5B Ekonomi Syariah dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih etika negosiasi dan seperti apa sih etika negosiasi itu. Nah, sebelum menginjak ke itu, saya akan menjelaskan apa sih etika. Etika adalah suatu aturan atau norma yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah apa sih negosiasi? Negosiasi ini dia asal katanya dari bahasa Inggris, yaitu negotiation. Nah, negotiation ini dalam pengertian secara umum adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kalau menurut para ahli, bagaimana sih negosiasi ini? Menurut si Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Jadi, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Nah, intinya apa sih negosiasi? Negosiasi ini untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan yang kedua belah pihak itu inginkan. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam saat negosiasi? Negosiasi yaitu antaranya persiapan yang cermat, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. Yang keempat, pendekatan yang logis untuk mencapai dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Nah, selanjutnya terakhir, kemauan untuk membuat atau mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar evaluasi strategi dan taktik dalam bisnis serta negosiasi. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama pendekatan and result ethic, artinya kebenaran suatu tindakan ditentukan oleh penilaian pro dan kontra dari akibatnya. Nah, pendekatan ini biasanya serangkaian tindakan berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Contohnya keuntungan investasi yang lebih besar. Nah, jika seseorang percaya pada pendekatan and result ethics ini, maka individu tersebut melakukan apapun yang ia inginkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pendekatan duty ethics. Apa sih pendekatan duty ethics ini? Artinya kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban seseorang untuk menaati konsistensi prinsip hukum dan standar sosial yang mendefinisikan apa yang benar dan salah, serta untuk mengetahui batasan di antara keduanya. Nah, serangkaian tindakan ini berdasarkan tugas untuk mempertahankan aturan dan prinsip yang benar. Contohnya, jika seseorang percaya pada pendekatan duty ethics, maka individu tersebut mungkin memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan dan menolak menggunakan taktik yang kotor. Yang selanjutnya yang ketiga ada pendekatan social contrast tactic. Nah, artinya yaitu kebenaran suatu tindakan didasarkan pada kebiasaan dan norma masyarakat tersebut. Di mana serangkaian tindakan berdasarkan norma ini, di mana serangkaian tindakan berdasarkan norma, nilai, dan strategi organisasi atau masyarakat.
Eh, Jika seseorang percaya pada pendekatan sosial kontrak etik, maka individu tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Nah, jika yang lain akan berbohong, maka ia akan melakukannya. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan personality etik. Personality etik ini artinya kebenaran suatu tindakan. Personality etik artinya kebenaran suatu tindakan didasarkan pada suara hati dan standar moral seseorang. Nah, jika seseorang percaya pada pendekatan personality etik, maka individu tersebut akan mengikuti kata hatinya dan memutuskan apakah ia akan mengikuti kebutuhan atau kehannya atau tidak. Nah, dari keempat pendekatan tadi, dasar untuk melakukan praktik etika dalam bernegosiasi. Nah, dalam setiap kegiatan negosiasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai dari pihak yang bernegosiasi tadi, yaitu adapun tujuannya, satu, untuk mencapai kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi. Yang ketiga, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapat manfaatnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan negosiasi. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya negosiasi ini yaitu yang pertama, tidak melibatkan orang lain. Dalam artian jadi yang punya masalah saja yang akan bernegosiasi, yang tidak ada dalam konflik itu dia tidak akan ikut-ikut. Nah, yang kedua yaitu bebas dalam menentukan kesepakatan. Yang ketiga, pihak dapat memantau sendiri proses penyelesaiannya. Yang keempat, menghindari perhatian publik. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya apa sih kekurangan negosiasi? Kekurangan negosiasi diantaranya yaitu tidak menjamin fakta-fakta ditetapkan dengan objektif. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan menyelesaikan sengketa tertentu. Yang ketiga, dapat gagal ketika salah satu pihak dalam posisi yang lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi negosiasi atau taktik negosiasi. Strategi yaitu merupakan suatu perencanaan yang disusun dengan matang untuk memenuhi tujuan tertentu dengan melihat kondisi pada lingkungan yang terkait. Nah, perencanaan tersebut disusun untuk memperjelas langkah, arah, dan tujuan yang ingin dicapai. Di dalam aktivitas negosiasi, persiapan maupun perencanaan merupakan langkah awal implementasi yang dilakukan oleh para negosiator atau pihak yang bernegosiasi. Pada tahapan perencanaan tersebut, strategi negosiasi harus dirancang sematang mungkin supaya hasil yang diharapkan melalui negosiasi tersebut dapat berakhir maksimal. Nah, ada beberapa strategi negosiasi yang bisa dipilih, yaitu yang pertama ada win-win. Tahu kan artinya win-win? Win dalam bahasa Inggris itu berarti menang. Yaitu posisi kedua belah pihak pada strategi ini adalah proses yang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan negosiasi diupayakan tercipta suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dengan mengetengahkan pemberian dan keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Strategi win-win ini juga dapat disebut dengan negosiasi kooperatif atau integratif. Hal-hal yang dapat dilakukan menggunakan strategi kooperatif ini yaitu sebagai berikut. Ada menciptakan suasana yang saling menghargai dan saling percaya. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan di awal
bahwa hasil negosiasi yang diinginkan adalah menang-menang atau win-win. Yang selanjutnya dimulai dengan mengidentifikasi masalah sebelum pemecahannya. Yang keempat dimulai dengan masalah yang mudah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Yang terakhir diupayakan untuk bersikap fleksibel. Nah, yang kedua ada strategi win-loss. Pada strategi ini, pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari keputusan yang telah diambil. Pihak-pihak yang berselisih tersebut saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka ingin capai. Akhir dari negosiasi ini adalah salah satu pihak mendapatkan semua atau sebagian dari hasil rencana yang mereka harapkan. Karena apa sih artinya win-loss? Win kan menang, loss kalah. Jadi dari kedua belah pihak itu nanti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Strategi ini juga bisa disebut dengan negosiasi kompetitif. Negosiasi dengan menggunakan strategi ini jarang sekali dapat diterima kecuali salah satu berada pada posisi yang kuat. Dengan menggunakan strategi ini akan berefek pada jangka yang panjang, yaitu terjalinnya hubungan yang negatif antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Bahkan hasil perundingannya atau hasil dari negosiasi tadi menjadi buntu serta tidak mencapai sebuah kesepakatan. Yang ketiga yaitu lose-lose. Lose-lose ini berarti kalah-kalah, dimana strategi ini sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada kompromi dan muncul kemungkinan bahwa pertentangan dapat berkembang mencapai tahap macet atau lockout. Pihak-pihak yang berselisih akhirnya tidak sama sekali mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ini ada lose win. Lose adalah kalah, win menang. Nah, strategi ini hampir sama dengan strategi yang kedua tadi, win loss. Tapi ini dibalik. Nah, strategi ini diterapkan apabila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dari kekalahan mereka, sehingga keuntungan yang diperoleh dari suatu pihak yang lebih besar dari pihak yang lain. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang etika negosiasi secara umum. Terima kasih sudah menonton.